Halo sahabat sehat Pantirapi, terutama ibu-ibu dan calon ibu yang berbahagia. Apa kabar? Semoga semua sehat dan pastinya tetap semangat ya. Kali ini masih dalam rangka Pekan ASI Sedunia, saya Dr. Tintin ingin sekali berbagi info dan membahas banyak hal tentang mitos yang beredar seputar ASI dan menyusui. Ya, mitos ini banyak sekali beredar dan sangat mengganggu ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, karena mitos adalah suatu cerita atau keyakinan yang dipercaya kebenarannya, padahal secara medis atau ilmiah banyak yang tidak terbukti. Dan mitos ini seringkali mempengaruhi ibu-ibu, sehingga ibu menjadi khawatir, menjadi galau, menjadi tidak percaya diri, dan akhirnya apa? Akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak tepat, dan itu akan merugikan ibu itu sendiri dan bayinya. Sebab itu saya merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta di balik mitos-mitos tersebut. Yang akan saya paparkan adalah mitos yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Ya. Pertama, dikatakan bahwa bayi baru lahir itu belum bisa mengenali, belum bisa mencari puting ibu. Apa iya? Faktanya bahwa bayi dalam 1 jam pertama sudah punya naluri yang kuat untuk mencari dan mengenali putingnya. Sehingga tidak mengherankan ya bahwa banyak sekali bayi-bayi yang berhasil menemui atau menyusu puting mamanya ketika dilakukan IMD, dan banyak juga beredar di video YouTube para artis yang berhasil bayinya menemukan puting susu ketika bayi IMD. Yang kedua, tentang susu yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan yang disebut dengan kolostrum. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar itu adalah sampah, adalah ampas basi karena warnanya kuning, keruh, dan tidak layak untuk dikonsumsi bayi. Karena katanya bahwa kolostrum itu diproduksi ketika ibu masih awal-awal hamil dan dikeluarkan baru setelah ibu melahirkan. Faktanya memang betul bahwa kolostrum diproduksi ketika ibu hamil mulai 12 atau sampai 16 minggu, sedikit-sedikit lalu terkumpul, dan pada saat melahirkan atau menjelang melahirkan kolostrum itu dikeluarkan. Kolostrum ini memang warnanya kuning dan kental. Itu mengandung banyak sekali protein, antibodi, dan vitamin, dan itu memang Tuhan ciptakan untuk memberikan kekebalan awal pada bayi ketika baru lahir, sehingga ketika bayi menyusu dan mendapatkan kolostrum tersebut, antibodi masuk ke usus bayi, dan bayi boleh dikatakan mendapatkan imunisasi yang pertama. Jadi sayang sekali ya kalau sampai dibuang ya. Oke, yang ketiga, mitos tentang ibu yang mempunyai payudara kecil berarti ibu ini tidak mampu memproduksi ASI yang mencukupi untuk bayinya. Faktanya tidak betul, bahwa ASI diproduksi bukan berdasarkan besar kecilnya payudara, tapi berdasarkan jumlah kelenjar ASI, kelenjar susu, sehingga jumlah ini pada masing-masing manusia, masing-masing ibu kurang lebihnya sama. Yang membedakan adalah stimulasi dan kondisi ketika ibu menyusui, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter-dokter sebelumnya. Ya, bahwa semakin sering bayi disusukan, semakin ibu bertekad kuat, semakin ibu makan nutrisi yang seimbang dan lengkap, maka ASI akan lancar. Lalu ada juga mitos yang mengatakan kalau putingnya datar atau masuk, itu akan menyulitkan bayi untuk menyusui. Ya, faktanya begini, memang kalau ibu dengan puting datar dibandingkan dengan puting yang menonjol,
faktanya memang mudah yang menonjol. Tetapi tidak berarti bahwa kalau puting datar itu bayi tidak bisa menyusu, karena bayi menyusu bukan pada putingnya tetapi pada areolanya. Sehingga dengan bantuan orang-orang terdekat, dengan ketelatenan, dengan kesabaran, dan dengan teknik yang betul, meskipun puting datar awalnya memang sulit, tetapi lama-lama akan menjadi mudah dan ASI akhirnya lancar. Tidak hanya saya bicara begini loh, tapi faktanya memang sudah banyak terbukti. Selanjutnya mitos tentang bayi waktu hari-hari pertama nangis terus, itu artinya bayi sudah lapar dan haus, padahal ASINya belum keluar. Gimana nih? Nah, banyak ibu-ibu yang memutuskan untuk memberikan susu formula. Padahal faktanya bahwa bayi-bayi tersebut menangis tidak selalu karena haus dan lapar. Mungkin bayi merasa tidak nyaman, atau merasa ada yang sakit, atau mungkin ingin dipeluk. Ya. Karena apa? Karena bayi ketika lahir itu dia mempunyai cadangan nutrisi dan cairan yang kata ahli bisa sampai usia 3 hari masih cukup. Jadi hari pertama kedua puasa tidak apa-apa. Oke, jelas ya. Mitos selanjutnya tentang ibu yang payudaranya masih kendor ketika awal-awal melahirkan. Lalu si ibu merasa kecil hati, dan ada yang mengatakan kalau ASINya kendor berarti memang tidak mampu untuk menghasilkan ASI yang dibutuhkan oleh bayi. Ini menyebabkan ibu menjadi kecil hati dan akhirnya tidak jarang yang menyiapkan susu formula. Padahal faktanya bahwa susu kendor pada awal-awal melahirkan tidak berarti tidak mengandung ASI loh ya. Payudara yang kendor tetap memproduksi ASI, hanya perlu dirangsang produksinya dengan cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sering disusukan, ibu makan nutrisi dengan lengkap, dan juga cukup istirahat dan penuh percaya diri. Jangan kecil hati dulu. Ya, percaya bahwa aku bisa, aku mampu, orang lain bisa, aku juga bisa. Oke? Ya. Selanjutnya bayi kuning. Nah, ini sering sekali dijumpai ya. Bayi kuning itu berarti bayi kurang cairan, berarti kurang ASI, berarti segera perlu diberikan susu formula. Faktanya tidak begitu, bahwa bayi kuning itu multifaktorial, banyak sekali penyebabnya, dan biasanya 60% bayi sehat mengalami kuning yang tidak berbahaya. Bahkan bayi yang ASINya melimpah, beratnya naik bagus, itu pun juga bisa kuning, yang disebut dengan breast milk jaundice. Jadi jangan salah ya, kalau bayi kuning pasti kurang cairan, itu tidak betul. Mitos yang berikutnya, bayi awal-awal menyusu ASINya keluarnya jernih, keluarnya encer. Ada mitos yang mengatakan bahwa ASI yang encer itu tidak bergizi, jadi nggak perlu diberikan bayi. Kalau perlu diperes dulu atau dipencet dulu sampai ASI encernya habis dan keluar yang kental, baru diminumkan. Sayang banget ya ASI dibuang. Jadi begini Bu, bahwa ASI pada saat awal disusui itu akan keluar cairan ASI yang encer, yang banyak mengandung air. Itu memang Tuhan ciptakan untuk memenuhi rasa haus, rasa dahaga bayi. Setelah itu ASI berikutnya keluar yang lebih kental. Yang lebih kental ini memang jumlahnya sedikit. Itu Tuhan ciptakan untuk memenuhi rasa lapar. Jadi bayi saat menyusu rasanya lapar dan haus. Jadi harus dua-duanya diberikan, tidak boleh ada yang dibuang. Ini sangat merugikan ya kalau untuk ibu-ibu yang percaya dengan mitos yang ASI saya dibuang ya.
Kemudian ada mitos juga yang mengatakan pada saat menyusui payudara dua-duanya harus disusukan sekaligus secara bergantian. Sehubungan dengan yang saya jelaskan tadi bahwa masing-masing ASI ketika disusui akan mengeluarkan cairan yang encer untuk memenuhi dahaga dan yang kental untuk memenuhi rasa lapar, maka bayi tidak harus minum menetek dua-duanya. Cukup satu payudara sampai habis kosong. Bila bayi sudah merasa puas, dia tidak perlu pindah ke payudara yang lain. Payudara yang lain untuk pengosongannya bisa dilakukan dengan pemumpaan. Tapi ketika bayi menyusu di payudara yang satu, payudaranya sudah kosong, bayi masih seperti ingin minum, boleh ditawarkan pada payudara yang lain. Lalu banyak juga mitos-mitos tentang ibu nggak boleh makan ini, ibu nggak boleh makan itu. Kalau kebetulan ibu yang tidak suka dengan makanan yang dilarang di mitos, tidak masalah ya. Tapi kalau ibu itu kebetulan suka sekali dengan makanan tersebut dan makanan tersebut bergizi, ya itu tentunya akan membuat ibu jadi cemas, jadi galau, jadi kecewa ya. Salah satu contohnya ibu tidak boleh makan pedas, dan ini sangat-sangat populer ini. Sering sekali kita temukan di praktek sehari-hari bahwa ibu menanyakan, kata mertua saya nggak boleh makan pedas, takutnya nanti bayi saya rembesen atau mencret. Apakah betul? Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa mitos ini adalah kepercayaan yang turun-temurun dan biasanya diturunkan dari orang tua, dari mertua, dan membuat ibu atau ibu muda menjadi galau. Adalah makanan pedas itu biasanya terdapat pada makanan yang bergizi ya, misalnya bakso, soto, rendang, pempek, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya fakta pedas itu sensasi pedas yang di mulut dan di lambung serta di usus ibu tidak akan berpengaruh dan tidak akan dirasakan bayi ketika bayi menyusu. Ingat ya ibu-ibu, kalau kebanyakan makan cabai, ibu jadi gastritis atau ibu jadi diare, akan mengganggu tugas menyusui ya. Jadi harus ya bisa menghitung untung ruginya. Lalu yang berikutnya, ibu menyusui tidak boleh makan ikan. Ikan itu sesuatu makanan yang sangat bergizi, mengandung protein dan omega 3 yang sangat-sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Kenapa nggak boleh ya? Alasannya katanya karena nanti bayinya tidak mau menyusu karena bau amis. Ya seperti tadi yang sensasi pedas pada cabai, amis pada ikan yang dimakan ibu juga tidak akan keluar atau dirasakan bayi ketika bayi menyusui. Sehingga kalau ibu-ibu percaya bahwa ibu ketika menyusui tidak boleh makan ikan, sangat disayangkan dan itu sangat merugikan baik ibu dan bayinya. Lalu mitos yang mengatakan bahwa ibu menyusui tidak boleh makan durian. Ya, untuk orang yang tidak suka durian ya nggak masalah. Tapi untuk ibu-ibu yang hobinya makan durian menjadi masalah dan menjadi kecewa ya. Tetapi faktanya boleh. Hanya memang aroma durian itu untuk bayi yang sensitif bisa menyebabkan mual. Oleh karenanya kalau habis makan durian, mulut dikumur sampai hilang baunya, dan juga bagian tubuh atau pakaian atau badan atau tangan jangan sampai ada yang ketempelan durian sehingga bayi menghirup aroma durian tersebut. Dan juga perlu diingat bahwa durian ini banyak mengandung gula tinggi sekali, sehingga kalau ibu makan terlalu banyak durian pastinya akan mengganggu asupan gizi yang lain. Padahal ibu sangat dibutuhkan untuk mengkonsumsi gizi yang lengkap. Ada mitos yang mengatakan ibu tidak boleh makan santan karena santan makan santan artinya makanan dengan bahan yang mengandung santan.
itu juga makanan bergizi ya, misalnya kayak rendang, lodeh dan lain sebagainya. Itu juga sama tadi bahwa santan mengandung kolesterol tinggi, minyak, tapi tidak akan mempengaruhi pada ASI ketika bayi menetes. Hanya kalau untuk ibu perlu dipertimbangkan untuk ibu-ibu menyusui yang gemuk dan kolesterolnya tinggi, tentunya tidak boleh terus-menerus makan makanan yang mengandung santan. Baik, selanjutnya ada juga yang terkenal nih, ibu menyusui tidak boleh minum es. Ya, dan ini sering sekali didengar dan ditanyakan ketika di praktek bahwa kalau ibu menyusui minum es, bayinya akan pilek. Ya. Padahal es yang diminum itu masuk mulut, masuk lambung, suhunya udah sama dengan suhu tubuh, apalagi kalau sampai ke ASI. Jadi kalau kebanyakan es, mungkin yang pilek ibunya. Oleh karena itu, sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik untuk ibunya. Otomatis kalau ibunya ada masalah, bayinya jadi terkena dampaknya karena proses menyusui akan terganggu. Jadi pada prinsipnya boleh minum es, tapi dalam jumlah yang terbatas. Lalu selanjutnya tentang minum kopi. Ya, kopi ini mengandung kafein. Memang banyak yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak baik minum kopi, apalagi alkohol. Betul, saya setuju ya. Tapi ada ibu-ibu yang rasanya kurang semangat, kurang happy kalau tidak minum kopi meskipun cuma 1 cangkir kecil. Lah, kalau untuk tujuan ini boleh, karena kalau dalam jumlah terbatas, kafein tidak akan berpengaruh pada ASI. Tapi kalau minum kopinya banyak, kafein ini akan menghambat produksi ASI. Sehingga dalam konsumsi yang terbatas masih diperbolehkan. Pada prinsipnya ibu-ibu menyusui boleh makan apa saja, yang penting tidak alergi, bergizi, dan bisa ditoleransi dengan baik. Lalu ada juga mitos tentang ibu menyusui harus minum susu yang banyak supaya ASInya melimpah. Kalau untuk ibu yang tidak terlalu gemuk dan ibu yang memang suka susu nggak masalah ya, senang-senang aja. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak doyan susu, apalagi sudah gemuk, saya kira kata harus tidak ada. Bahwa kalau itu diberikan, itu diminum, susu itu sebagai suplemen. Suplemen itu artinya bukan utama, tetap yang utama adalah niat yang kuat, simulasi yang dengan mengosongkan ASI yang sering, perasaan happy, pikiran yang positif, itu semua. Susu hanya membantu. Mitos yang selanjutnya tidak kalah familiar dan terkenal ya, tentang sari daun katuk. Ya, sari daun katuk ini banyak sekali dikonsumsi ibu-ibu yang baru menyusui. Tapi pesan saya bahwa daun katuk bukan segalanya. Daun katuk memang menurut penelitian mengandung banyak gizi, baik itu vitamin A, B, C, dan juga steroid dan polifenol. Steroid dan polifenol ini akan merangsang pembentukan atau produksi ASI, sehingga memang bisa bermanfaat untuk memperlancar ASI. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan yang utama. Yang utama adalah yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ya, lalu mitos selanjutnya ada yang mengatakan kalau bayi ibunya lagi sakit tidak boleh menyusui bayinya, nanti bayinya ketularan. Nah, ini yang salah, pemikiran yang salah. Faktanya adalah bahwa ibu yang sakit itu menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan tersebut akan dialirkan melalui ASI, sehingga dengan bayi menyusui, maka antibodi akan masuk kepada bayi dan bayi mendapat perlindungan terhadap penyakit tersebut. Ya. Lalu mitos selanjutnya, bayi kalau sakit ibunya yang minum obat. Aduh, gimana cara mengukurnya ya? Faktanya tidak begitu ya.
Faktanya bahwa kalau ibu sakit, ibu minum obat. Kalau bayi sakit, bayi minum obat. Tapi harus hati-hati bahwa pada bayi-bayi yang masih kecil, obat hanya diberikan bila sudah konsultasi dengan dokter ahli tentunya ya. Lalu selanjutnya, bayi sudah usia 1 tahun ke atas, ASI tersebut sudah tidak banyak mengandung gizi. Jadi sebaiknya disapih saja. Betul kan? Tidak betul. Ya, fakta membuktikan bahwa ASI pada ibu menyusui yang bayinya sudah usia 1 tahun sampai 2 tahun, ASI tetap mengandung gizi dan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan pada ibu-ibu sehingga ibu-ibu menjadi percaya diri, tidak galau lagi, tidak cemas lagi, tidak membuat keputusan salah lagi, dan ibu-ibu tetap semangat. Harapan kami jangan percaya pada mitos-mitos, apalagi mitos-mitos yang tidak masuk akal ya. Kalau masih ragu-ragu silahkan bertanya pada ahlinya. Baik, sahabat sehat Pantirapi, semoga informasi yang saya berikan ini bisa memberikan wawasan kepada sahabat sehat Pantirapi. Sampai jumpa di edukasi-edukasi berikutnya. Mari kita dukung pemberian ASI untuk menciptakan masa depan yang cerdas bagi dunia, dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Rumah Sakit Pantirapi, sahabat untuk hidup sehat.